Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 November 2024, hari Jumat, dan ini adalah minggu terakhir di minggu kedua pada bulan November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Terutama yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu ya, karena kalau bisa sebelum akhir tahun subscriber 25k lah kalau bisa ya, karena nanti ada giveaway kecil-kecilan nanti ceritanya. Dan yang like jangan lupa, karena banyak yang nonton tapi kurang like, saya juga nggak ngerti itu apalah masalahnya ya. Oke, hari ini bagaimana? Well, kemarin sih saya lupa ngasih tahu ya, bahwa kemarin malam itu kita ada apa sih namanya, Jerome Powell ngomong ya, Jerome Powell ngomong, yang dimana dia itu ngomong perihal, mana dia di sini ya, kemarin malam ya, ini jam 4 pagi WITA, berarti jam 3 pagi WIB. Wah, itu parah banget sih. Ini di Bank of Dallas ya. Nah, apa yang dia katakan kemarin itu adalah, sebelum saya katakan apa yang dikatakan oleh The Fed, di sini saya mau lihat dulu hasil kemarin. Hasil kemarin secara news itu adalah tingkat pengangguran turun secara mingguan 221 ke 217, kemudian continuing jobless claim-nya juga turun sedikit ya, dari 84 ke 73, sedangkan jobless claim average-nya juga turun dari 227 ke 221. Sedangkan dari segi PPI-nya itu ternyata naik ya. Ini sih direvisi ya. Revisinya sebelumnya 0, naik ke 0,1, kemudian naik 0,2 yang man of month, kemudian yang core PPI naik dari 0,2 ke 0,3, sedangkan core PPI year on year-nya juga naik lumayan 2,9 ke 3,1. Sedangkan PPI year on year-nya naik juga lumayan dari 1,9 ke 2,4. Jadi bisa dikatakan hasil kemarin malam itu ya seharusnya membawa dampak negatif buat gold dan seharusnya membawa positif banget buat indeks dolar. Tapi kenapa ini marketnya malah nge-reverse naik ya kan? Antara nge-reverse atau sudah mulai momentum bullish? Well, nanti kita lihat ya. Sebelum itu tadi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh The Fed pada saat kemarin malam ngomongnya. Jujurnya sih kalian bisa lihat sendiri ya di website financialjuice.com, kalian lihat di sini. Tapi di sini saya rangkum sebentar aja bahwa apa yang dikatakan oleh The Fed, apa yang dikatakan oleh Jerome Powell kemarin malam itu sebenarnya ada kata-kata yang cenderung dovish, ada yang kata-kata yang netral. Seharusnya sih ini memberikan nada yang sedikit netral cenderung dovish. Kenapa? Karena kalau dilihat ya, yang pertama dari segi faktor tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga kemarin Jerome Powell ada mengatakan bahwa untuk saat ini central bank itu ya, central bank tidak terlalu terburu-buru untuk masalah menurunkan suku bunga, karena ekonominya itu tidak menunjukkan sinyal bahwa The Fed harus benar-benar cepat banget nurunin suku bunga. Karena kan ekonomi di Amerika itu kan masih steady, masih growth ya, masih growth, walaupun growth-nya itu tidak terlalu kencang banget ya, ataupun tidak terlalu parah sekali. Kalau ekonominya terlalu parah sekali, kemungkinan bisa akan ditekan terus untuk suku bunganya. Tapi kan kemarin itu GDP growth rate kalau nggak salah masih stabil ya, masih stabil kalau nggak salah. Jadi di sini tidak ada terburu-buru untuk masalah potong suku bunga. Kemudian yang netralnya adalah mereka masih yakin kalau masalah inflasi akan tetap turun ke angka 2%. Kemudian dari segi tenaga kerja, memang tenaga kerja itu sudah mulai mereda, tidak terlalu banyak yang menganggur, intinya sudah mulai banyak yang bekerja. Tapi tenaga kerja di sini sudah mulai tidak dianggap sebagai bukan dianggap sebagai pusat ataupun sumber dari masalah inflasi kemarin. Kemudian ya, ini masih sama lagi, labor market masih solid, inflasi diperkirakan masih ke 2%. Kata-kata yang kemarin ini bisa dikatakan bahwa untuk saat ini, di sini kalian bisa lihat juga nih, traders trim bet on Fed rate cuts after Powell remarks. Jadi
Diperkirakan di sini trader memberikan taruhan sedikit ya, bahwa nanti di bulan Desember akan tetap ada potong suku bunga, tapi ada yang memperkirakan karena kata-kata The Fed di sini tidak perlu cepat-cepat nurunin suku bunga, ada juga yang memperkirakan di sini tidak perlu potong suku bunga. Sehingga update-nya sekarang ya, jika kalian lihat kemarin ini kan probability-nya ini 85 banding 14. Nah, kan gede banget itu ya, yang 4,25 sama yang 4,50. Sekarang kan suku bunga di Amerika itu kan 4,75. Jadi diperkirakan kemarin itu suku bunganya adalah yang dipotong 25 sebanyak 85% dan yang tetap itu adalah 14%. Hari ini probability-nya adalah yang potong suku bunga sebanyak 56%, sedangkan yang tidak potong suku bunga itu naik menjadi 43,1%. Lumayan di sini ya. Jadi ini sudah mau mendekati 50-50 di sini. Ini sedikit bahaya. Kenapa? Karena jika nanti sampai di bulan depan kita tidak melihat pemotongan suku bunga, well, itu bisa menjadi sinyal keras bahwa benar-benar USD akan lumayan kuat sekali. Mungkin sampai 2025 lah ya. 2025 bulannya mungkin saya belum tahu. Nih, tapi kalau tetap suku bunganya diturunkan pelan-pelan sesuai jadwal ya, ingat untuk bulan depan adalah pemotongan suku bunga karena dot plan-nya dari The Fed adalah sekitaran 4,4 kalau nggak salah ya. Jadi harusnya sih bulan depan tetap akan ada potong suku bunga. Tapi nggak tahu lah ya, siapa tahu mereka ngide tidak ada potong suku bunga ya kan. Untuk hari ini secara berita nanti malam kita ada satu berita penting sisa terakhir pada minggu ini, yaitu data tentang retail sales. Retail sales diperkirakan akan turun sedikit ya, dari 0,4 ke 0,3, sedangkan core-nya itu turun sedikit ke 0,5 ke 0,3. Jadi dengan data retail sales di sini bisa memberikan spekulasi bahwa apakah dari tingkat retail, memberikan spekulasi bahwa apakah dari sektor penjualan retail akan benar-benar bisa mempengaruhi ekonomi saat ini. Ya, dengan demikian, kalau retailnya di sini ataupun penjualan retailnya itu masih cukup tinggi, ya berarti ya kemungkinan The Fed bisa aja ada senario tidak akan ada potong suku bunga sih, itu aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk hari ini bagaimana? Kemarin sih literally marketnya itu tidak memberikan kita kesempatan buat ambil ambil sell pun. Saya juga maunya ngambil sell ya. Saya mau ngambil sell ketika market itu naik sedikit ya, karena kalau kalian lihat ini ya, ini kan sebentar, ini saya kemarin banyak yang nanya kalau buy limit di 2550 bagaimana. Bisa sih di 2550 sebenarnya, tapi kemarin itu marketnya pas banget di 2539, bahkan ini turun sedikit ya, beda lagi 30 pip doang tuh di 2536,78. Ini kan sudah saya katakan sekali lagi, ini adalah 50% Fibo ya kan, sudah saya katakan juga di judul kemarin analisanya ya. Di judul analisa kemarin sudah saya katakan bahwa potensialnya marketnya itu bisa sampai sana ya. Tuh 50% Fibo pas lagi dikit, dan ini kalau dilihat juga adalah overlapping dari daily Fibonya, yaitu Fibo 1272. Nah, di sini kan tuh kalian bisa lihat 1272 2550. Kemudian di 2539-nya adalah 50%. Jadi ya kotak kayak kemarin yang saya buat ya. Kalau memang sih di kotak 2563 sampai 2550 itu kan kotak area demand-nya. Cuman ya apa yang dilihat marketnya ini nggak respect ya kan. Kemudian marketnya ini benar-benar dropnya gila banget ya. Dan sekarang kalau dilihat ini kan reject ya, reject. Tapi rejectnya di sini belum menciptakan reject hammer. Ya, seandainya ini kemarin marketnya flip bullish dan tutup di atas 2575, ini bisa dipastikan menjadi hammer, maka kecenderungannya kita akan ambil posisi buy di time frame yang lebih kecil. Tapi untuk saat ini memang secara bentukan candlenya ini kan rejectionnya panjang banget ya. Pertama kalinya nih rejectnya lumayan besar, 281 pip. Karena semenjak kemarin-kemarin itu rejectionnya nggak ada yang gede banget ya. Bahkan hari kemarin itu kalau dilihat naiknya itu hanya sebatas 206. Jadi kalau kemarin itu beneran dari dia reject sampai ditutup itu 281, lumayan gede ya.
Jadi kalau dengan demikian apakah kita mau ambil buy atau sell? So far ini kita masih ambil posisi sell ya. Untuk sekarang secara kasat mata ini kita masih ambil posisi sell. Nah, mengingat ini sekarang panjang ekornya lumayan ya. Karena untuk pertama kalinya ini kan ekor panjang di daily ya, pertama kali tercipta setelah beberapa hari yang cukup panjang ya. Terakhir dengan ekor panjang seperti ini adalah di tanggal 3 September dengan ekor panjang seperti ini. Sisanya sih nggak ada yang panjang ekornya ya. Bodinya rata-rata gede-gede semua. Ini ekor bawah panjang, bodinya kecil. Nah, di sini memang kita masih ambil posisi sell karena dia memang respect 50% Fibo di 2539 dan juga dia respect 1272 di daily Fibo extension. Dengan demikian ada sedikit bias bahwa ini marketnya bisa untuk nge-retrace naik. Belum saatnya ini bisa dikatakan nge-reverse untuk benar-benar bisa melanjutkan tren bullish untuk saat ini. Untuk saat ini belum bisa saya katakan seperti itu ya. Tapi untuk yang bisa saya katakan sekarang adalah ada kecenderungannya marketnya itu melakukan retracement yang cukup untuk kita bisa melihat market itu antara dia bakal turun sampai 2500 atau kita bisa melihat market itu retrace dulu sebelum turun lagi. Intinya targetnya saat ini adalah di 2500 laku 1618 Fibo daily extension dan weekly Fibo 61,8 ya. Nih ya, ini kalau kalian lihat adalah overlapnya ya. Memang sih di bawah 2500 ya, ini lebih tepatnya 2485 2478, tapi ya anggaplah itu di 2500 ya, sebagai angka genap aja 2500. Memang berarti ada potensialnya sampai sana. Nah sekarang apakah ini marketnya langsung cenderung turun? Untuk sekarang saya sedikit bias kalau marketnya itu langsung turun ya, tapi untuk biasnya saya untuk tetap sell tetap ada ya. Tapi untuk bias langsung instan turun jujur rada skeptis sedikit ya. Bukannya saya bukannya mau melawan market. Kalau marketnya maunya turun ya udah turun gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat di sini dengan bentukan ekornya yang lumayan ya kan. Lumayan panjang banget nih 281 pip. Jadi rada sedikit berbahaya, bukan sedikit berbahaya, rada berat kalau market itu mau langsung drop di bawah 2500. Kayaknya sih harus ada retracement dulu. Karena retracement terakhir yang kita bisa lihat adalah di sini ya. Di sini retracement terakhir dan marketnya itu kan langsung drop parah. Ini kan kemarin kan cuma sampai 23,6 di 2618. Nah, dengan demikian kita mau nge-sell gimana? Ya kalau dicari ya dari sini sampai sini. Ini marketnya kalau dilihat 38,2 adalah di daily 2603. Ini adalah bekas support become resistance yang valid di daily. Jadi kalau dilihat marketnya di sini kalau mau memang retrace-nya sehat, sekali lagi menurut saya adalah sampai 38,2 minimal. Dan kalau marketnya itu cenderung untuk terus bergerak bearish kenceng, ya udah ini berarti marketnya cuma naik sampai 2577 ya. Sampai 2577 di sini selaku 23,6, kemudian nge-reverse untuk turun lagi. Nah, kalau dilihat dari segi daily sih di sini jujur dengan ekor panjang seperti ini ya, yang saya bisa lihat adalah ini marketnya adalah memang turun dulu, tapi ada kemungkinan sekali lagi ini bisa melakukan retracement yang dimana titik nolnya ini sudah selesai di sini. Ya, kemungkinan sih turunnya sampai 2550 kemudian lanjut naik lagi. Ada ya. Ada makanya saya bilang ini biasnya saya sedikit bukan kayak kemarin kan bias saya itu tetap turun. Nah, dengan daily candle seperti ini ada chance, ada peluang market itu adalah turun sedikit ya. Turun sedikit, ngefill antara sepertiga atau setengah dari ekornya di sini berarti sampai 2550, kemudian baru lanjut naik lagi untuk retracement sampai 2600 atau enggak sampai di atas 23,6 tadi di sini kan, berarti antara di sini di bekas daily resistannya di sini bisa di 2586, 2590 atau enggak sampai di 38,2 di 2600-an di sini.
Ini masih pandangan daily, tetap ya kita bearish, cuman saya sedikit bias kalau marketnya ini bisa drop kencang ke bawah. Tapi kalau marketnya pilih untuk drop langsung, ya udah sih. Secara daily, indikatornya di sini, ya stokastiknya sih sudah cross, tapi ini masih flat, belum menghadap ke atas. Jadi masih ada tekanan bearish cukup kuat ke bawah ya. Ingat, ini stokastiknya ini flat dan fast itu di angka 7 dan 5. Jadi masih ada tekanan untuk lanjut turun ke bawah. Secara H4 sekarang kalau dilihat, ya ini marketnya respect 2576, 2576 ya. Ini respect 2576, 2576. Dan kalau dilihat, ya kalau ini bisa di respect, ya ini marketnya kemungkinan bisa turun. Karena kalau dilihat sekarang ya, berdasarkan Fibo H4 yang bisa saya pakai berdasarkan swing terakhir, memang sih Fibo H4 yang aslinya kan dari sini ya. Kalau dilihat dari sini belum selesai, kalau dilihat dari sini juga belum selesai. Tapi kan ini jauh banget swingnya. Jadi kita pakai swing yang ada aja terakhir, yaitu dari sini sampai sini. Maka ini sejatinya marketnya sudah naik sampai 50% ya. Sudah kena 50% dan kemudian turun. Nah, karena H4 dan juga daily itu sedikit mix ya. Secara daily ekor panjangnya lumayan ya, dan secara H4 di sini kalau dilihat, kalau memang marketnya ini mau naik terus ya, berarti kita bisa nge-sell di 2586, di 2591 di sini. Jadi kalau misalnya ini 50% Fibo tidak memberikan turun lebih cepat di bawah 2550, ini kan marketnya sekarang turun nih. Kalau nanti efek dari 50% tidak bisa membawa drop di bawah 2550, saya rasa ada chance peluang marketnya bisa lanjut naik lagi kayak tadi ya di daily. Hanya mengisi setengah dari ekornya, kemudian lanjut untuk retrace naik, bukan nge-reverse sekali lagi ya. Hati-hati, harap dipahami. Walaupun secara H4 nih stokastiknya sudah keluar dari overbought dan juga RSI juga sudah keluar dari overbought, cuman sekali lagi harus di atas 50 ya, dan stay di atas 50 baru bisa saya katakan marketnya itu bisa cenderung naik. Kalau sekarang sih ini masih tekanan ke bawah ya. Kemudian di sini ya intinya sih di sini ya, area demand weekly-nya di sana. Secara H4 ini bekas support become resistance yang cukup valid ya berdasarkan historinya yang di September 2024 kemarin. Dites. Kemudian kalau ngelewatin 2576 masih ada target lagi 2586, 2590. Kalau itu lewat baru dia bisa naik sampai ke 2600, sampai ke supply orisinilnya di sini, ataupun sampai ke order block bearish-nya di sini ya. Cara H1 sekarang, secara H1 berarti kita tradingnya segini aja ngelihatnya ya, nggak usah terlalu ke belakang, karena kalau terlalu ke belakang itu bakal bingung sendiri, karena ini marketnya kan sudah cukup ekstrim. Dan kalau kita lihat ke belakang berarti ke belakang sekarang, kemarin kan saya prefer buat nge-sell di sini ya, tapi ya konfirmasinya nggak ada dan ini sudah di break. Dan kalau kalian lihat juga kemarin sudah saya infokan bahwa market itu kemarin ngebuat yang namanya liquidity ya sebesar ini. Apa yang terjadi? Marketnya ngambil dan pas liquidity-nya ada di area support become resistance H4 ya, dia ngambil drop dan sekarang drop. Nah, kalau sekarang mau sell gimana? Kalau mau sell di M30 sih ini rada berat. Kenapa? Karena di sini ada halangan satu nih ya. Ini ada halangan satu nih. Ini halangan yang kurang sip kalau dilihat. Tapi kalau dari segi H1 dari segi H1 adalah di sini ya. Sebentar, kayaknya kalau di sini H1 M30. Ntar coba saya bandingkan ini deh. Saya bawa ke H1 lagi. Ini berarti di sini, dan kalau dia respect ini sebentar ya, ini berarti nggak di respect ya. Ke M30 nggak ada, M15 wah sedikit kacau, M5 lumayan kacau ini ya, lumayan. Apakah di sini ada pola tertentu yang menandakan reverse? Kalau dilihat sekilas seperti inverted head and shoulder ada, cuman
rada gimana ya, rada nggak bagus aja bentukannya gitu. Ya ini sekilas ada seperti Head and Shoulder, cuman aduh bentukannya nggak bagus banget ya. Kalau saya gambar bakal jelek banget. Jadi kalau kalian ngelihat ini seperti inverted Head and Shoulder, saya rasa bisa lah kalau kalian ngelihat ini ya. Cuma kalau saya gambar rada sedikit aneh nanti daripada salah gitu kan. Bentar, kalau dari H1 emang sih ini pantulannya ya, pantulan lumayan. Kemudian di sini mantul. Saya prefer di sini sih. Saya prefer area demand-nya yang di sini daripada yang di sini. Saya prefer berarti marketnya itu adalah ini ada kemungkinan drop ya. Ini ada kemungkinan drop. Dropnya ini berarti ya, berarti benar ya secara H1 dan juga M30 ya. M30 sih order blocknya sebesar ini ya, gede banget. Cuma kalau dari segi H1 ya sama sih ya, sebesar ini. Cuman kalau mau dicari pasnya mungkin biar digabung ya antara support become resistance-nya di sini aja. Ya, di sini. Itu berarti di antara 2555 sampai 2550 ya. 2555 kira genap aja angkanya sampai di 2550 di sini. Jadi kalau nanti ada yang ngide ngebuy, better di sini sih. Better di sini nanti ngebuy-nya baru kita bisa ambil buy tipis, dan itu pun kalau memang marketnya adalah lanjut bullish ya. Kalau ini makanya tadi kan saya bilang ini secara H4 ini 50% sudah kena. Kalau ini marketnya secara perspektifnya turun sampai 2550 dan bergabung dengan sudut pandang daily hanya ngisi setengah dan lanjut naik ya, yang berarti kita sudah melihat yang namanya internal pergerakan bullish ya. Ingat, internal pergerakan bullish itu harus ada higher high dan higher low yang dibuat ya. So far kalau dilihat ini kan baru satu swing nih, satu swing ya, satu swing. Jadi higher low-nya belum ada. Ya, ingat ini higher low belum ada. Dan kalau pakai Fibo dari sini sampai sini dan memperkirakan terjadinya higher low yang baru guna untuk benar-benar terjadi internal bullish structure. Ya, ini kalau misalnya lihat 61,8 ada di 2552, 50% ada di 2557. Ya, sekitaran sini lah ya. Berarti sekitaran area demand-nya di sini. Prefer kalau sampai sana marketnya kalau mau pembalikan. Jadi ingat, kalau memang marketnya itu mau retrace naik sampai 2600, saya rasa ini harus marketnya ngebuat internal structure bullishnya. Ini baru high ya, ini baru high. Dan secara SMC bahasa seperti change of character dan boss ya. Secara bentukan sebentar, netted turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Di sini sih kalau yang saya lihat nggak ada. Sebentar, sini naik, naik sampai sini, turun, naik, turun, turun, naik, turun, naik, turun. Benar nggak ya? Bentar ya. Oke, berarti ini marketnya cok dibales cok berarti ini ya. Cok dibales cok. Coknya di sini berarti di 2560 coknya kemarin. Kalau di M5 di M5 cok dibalas cok, tapi kalau dari segi M15 dia itu yang saya lihat begini. Begini dan drop. Ya, ketika dia drop sampai sini, drop, kemudian pelan-pelan naik, break ya, ngebreak ini, retrace, kemudian naik gitu. Memang ini sih sudah mulai mulai bergerak bullish, cuman saya prefernya adalah marketnya itu turun sampai sini dulu. Kalau ada yang ide buat nge-buy di sini boleh, nanti baru kita ambil buy lagi. Kalau nge-sell masih bisa di 2576, 2575 di sini ya, karena ini kan H4 soalnya. Ya. Ini secara H4 dan di sini juga ada di M30 area supply-nya, walaupun ini supply-nya belum jadi ya. Karena ini harus di-break dulu. Ini harus di-break dulu ya. Ini swing-nya di sini harus di-break dulu baru marketnya bisa ngebuat ini sebagai supply. Tapi ini sih ada potensial supply-nya, itu aja. Ya.
Jadi kalau ada yang mengesell di sini nanti naik, silahkan dengan target sampai sini. Kalau misalnya ini marketnya turun sampai sini, kalian boleh nge-buy. Sekali lagi harus ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi jangan dilawan. Kalau ini seandainya di break, ya ini seandainya di break di atas 2576, kalau kalian mau paksa buy, hati-hati karena di sini kan ada liquidity kecil di sini, ya. Karena takutnya kalau ini kalian nge-buy di sini, naik sampai puncak dia bisa drop ke bawah. Rugi kalian nanti yang ada. Ya, better kalau ingin nge-buy sekarang sih kalau nge-buy aman itu adalah di atas 2600 sih. Harus ngelewatin tadi 38,2, ngelewatin area ini. Kayaknya nge-buy di atas saya rasa belum bisa. Ya, rada berat nge-buy di atas. Better kita masih bisa nge-buy di bawah, hanya saja harus benar-benar konfirmasi. Karena kalau di bagian atas di sini rasanya sih bakal ada tetap orang yang bakal nge-sell di atas sekarang untuk saat ini ya. Jadi kalau kita ngomong nge-buy, better di bawah aja, cari harga diskon. Sekali lagi, harga emas itu semakin murah semakin kita bisa untuk beli. Ya, karena untuk sekarang jujur belum ada alasan penting banget untuk ngejual emas secara logika. Apakah cuma Trump doang? Saya rasa sih enggak. Kalau secara logika aja kalau cuma Trump doang ini seharusnya nggak bisa turun banyak. Mungkin ini hanya sebatas aksi profit taking, ya kan? Ataupun memang diberikan diskon gila-gilaan, itu aja. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.